Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semuanya Allah masih berikan kesempatan untuk hadir di kesempatan yang mulia ini. Karena tidak semua di antara kita Allah izinkan untuk bisa menikmati kesempatan-kesempatan seperti hari ini. Mungkin kalau mau kita ingat-ingat gitu ya, jamaah masjid ini misalnya, teman kanan kiri kita beberapa tahun lalu yang biasanya nemeni kita, orang-orang terdekat yang biasa beribadah dan beraktivitas bersama kita, keluarga, pasangan, anak, istri, orang tua dan semuanya yang biasa beraktivitas bersama kita, tapi di Ramadan kali ini kita tidak lagi bisa beribadah bersama mereka. Bisa jadi di kesempatan Ramadan berikutnya yang ada di kanan kiri antum semuanya, yang di kanan dan kiri kita, mungkin Ramadan tahun depan tidak lagi bisa kita ajain bersama menikmati nikmatnya ibadah dan bertakarub kepada Allah Ta'ala. Maka kesempatan seperti ini perlu kita syukuri. Kata Allah, Allah says, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, janji Allah akan dilipat gandakan. Karena banyak di antara kita yang tidak minta di dalam doa-doa kita untuk diberikan kesempatan untuk taklim, untuk kumpul, untuk silaturahim di majelis seperti ini. Tapi Allah berikan kesempatan itu kepada kita. Karena apa? Mungkin ketidaksadaran kita dengan syukur-syukur yang biasa-biasa, syukur-syukur yang receh, yang kemudian Allah catat itu sebagai sebuah catatan amal kesolihan. Wah, ini cocok, tak kasih kesempatan berikutnya dengan nikmat yang lainnya. Sebaliknya, di antara kita yang kemudian gampang protes kepada Allah atas pinta-pintanya di dalam doa-doa, tapi belum dikabulkan sama Allah hingga saat ini. Kadang kita protesnya kenemenan, ya Allah, saya kan cuma minta ini, kok enggak engkau kabulkan? Saya cuma minta satu, ya Allah, 2023 nikah misalnya. Ini karena backgroundnya klinik nikah, biasanya itu jurusnya Ustaz. Bismillah 2023 lulus ujian, lulus universitas tertentu. Bismillah 2023 punya momongan. Bismillah 2023 ini project atau tendernya didapat. Tapi kok enggak dapat-dapat? Padahal doa saya cuma satu, ya Allah, itu aja kok enggak dikasih. Nah, ini dia. Kita menegasikan nikmat Allah yang lain. Kata Allah, kalau kemudian kita kufur kepadanya,
Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Akan disiapkan pula ganjaran yang setimpal. Maka hati-hati dengan jebakan nikmat ini. Karena kemungkinan itu bisa kena ke kita. Sangat mungkin banget kena di kita. Salah satu di antaranya maka kita syukuri dengan kalimat setulus hati biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat kesempatan pagi hari ini, semoga Allah berkenan dengan ucapan. Seringan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan sepenuh hati, dikei rasa, diberikan nyawa di dalam setiap kalimat kebaikan yang kita ucapkan. Itu bukan cuman ungkapan. Kalimat-kalimat thayyibah ini memiliki makna yang sangat dalam bila mana kita mau mentadaburinya, mendalaminya dengan sepenuh hati. Berikutnya salat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga level kecintaan kita bukan cuma ada di lisan dengan mengucapkan sholawat, tetapi juga meneladani apa-apa yang kemudian Rasulullah contohkan melalui keluarganya, para sahabatnya, orang-orang salih dan penerusnya, sehingga kita dicatat atau punya ID sebagai umatnya beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatnya, yang nanti akan ketika kehausan di padang mahsyar Allah izinkan Nabi Muhammad memberikan penyejuk kepada kita, diambilkan air dari telaga dengan penuh kebaikan yang penuh dengan kesegaran. Ketika nanti kita jatuh di Shirathul Mustaqim, kemudian Allah akan bantu kita untuk kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa bersisian di sisinya di surganya Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin mentasdid saja dari Ustadz Mikdad, karena kalau konsep materi itu what, why, sama how to-nya itu sudah diambil sama Ustadz Mikdad. Nah itu betul semua. Materi yang saya sampaikan rencananya yang di dalam genggaman tangan ini sama, betul sama seperti Ustadz Mikdad. Memang betul ya. Kita perluas alasan-alasannya kenapa kok kita perlu untuk bangun. Bukan cuma 10 hari terakhir, 5 hari terakhir ini. Karena beda ya. Saya jadi punya istilah biar enggak copy paste sama Ustadz Mikdad. Tanpa sadar, ternyata hidup kita ini berjalan autopilot. Autopilot untuk urusan bisnis bagus ya. Bahkan para pebisnis bercita-cita pengen bisnisnya itu jalan secara auto. Kendaraan yang pakai AI sekarang juga auto juga, enak, dimudahkan. Apalagi yang pakai autopilot. Banyak kita menginginkan autopilot. Tetapi untuk urusan ibadah ini sepertinya itu bukan hal yang baik. Kenapa demikian? Karena di dalam ibadah itu kalau ternyata kita, jadi ada satu ungkapan barangkali ya. Al-hayatus sa'ah. Hidup itu cuman sekejap. Kalau kata orang sini mungkin waktu itu tahu-tahu udah bisa jalan. Tahu-tahu udah gede sekolah. Tahu-tahu udah lulus kuliah. Tahu-tahu udah nikah. Tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu sudah tua dan tidak ada. Loh iya, kemarin barusan ketemu saya. Tahun lalu kita masih iktikaf di masjid Qobah ini. Lah kok. Artinya apa? Bahwa ternyata di dalam hidup kita dengan kalimat tahu-tahu atau tiba-tiba kita ternyata hidupnya autopilot. Itu tanda-tanda bahwa diri kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak baik-baik saja.
Kemarin rasanya kayaknya kita begitu semangat tahrib Ramadan mempersiapkannya ya, bikin kajian persiapan sambut Ramadan. Tidak terasa atau tahu-tahu kita sudah ada di pertengahan, di nisfu Sya'ban. Tahu-tahu kemarin kita sudah ada di 10 hari terakhir. Dan tidak terasa tahu-tahu kita juga sudah ada di 5 hari terakhir. Ini artinya bahwa setiap detil pengalaman kita itu tidak ada kesannya sama sekali, tidak ada rasanya. Sama seperti halnya rutinitas kita. Misalnya ya, kita semuanya pasti punya rutinitas yang sama, entah yang sekolah, entah yang bekerja. Pulang dari kantor, pulang dari kerja, perjalanan masuk kendaraan, kemudian ke rumah, tiba-tiba atau mungkin banyak di antara kita ya tahu-tahu udah sampai di rumah aja, selamat keadaannya, tidak ada masalah kan kelihatannya. Tapi sebenarnya itu masalah. Kita tidak ingat belokan yang mana, kita tidak ingat detil-detil setiap gangnya. Tadi jumpa apa, di pinggir jalan ada orang yang seperti apa, nggak ingat. Tahu-tahu sudah di rumah dan ya beraktivitas begitu saja. Ini menandakan bahwa porsi kebahagiaan, jadi yang disebut dengan bahagia itu adalah kesadaran atau keselarasan antara hati dan pikiran. Connect itu namanya. Salah satu penelitiannya kalau nggak salah Dr. Williamson meneliti banyak orang-orang yang beraktivitas di kota besar terutama. Sekitar 3.000-an orang yang pada akhirnya dari 3.000 itu 96%-an mereka mendapati hidup mereka ternyata autopilot semuanya, alias ia berjalan sesuai dengan rutinitas tanpa dia sadar bahwa dia melewati lebih dari separuh hidupnya untuk menjalani aktivitas rutin itu. Yang sekolah berangkat pulang, sekolah pulang, berangkat pulang, berangkat, begitu terus, nggak sadar tiba-tiba udah gede. Yang gede gini pengen sekolah lagi, ya enggak? Iya, enak zaman masih sekolah dulu, zaman masih MTS, masih SMP, masih SMA gitu. Yang udah gede lagi juga sama, yang sudah menikah enak ya kuliah dulu, kita bisa berburu iftar di sana, masjid sana menunya apa, masjid situ menunya apa. Yang dipikir bagaimana caranya, apa namanya nanti buka sama lauk apa dan di mana sama siapa gitu aja. Nah ketika udah gede, tahu-tahu kok rasanya agak lain ini. Ketika kita hubungkan dengan kualitas ibadah kita, ternyata kita pun demikian. Mana kalimat-kalimat atau indikasi kebahagiaan dan nikmatnya sebuah ibadah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallah, jika disebut asma Allah, wazilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Mana getarannya? Berapa takbir yang kita lakukan sejak kita tahu bahwa takbir itu bunyinya Allahu Akbar, sampai saat ini yang membuat hati kita itu mak teratap, kerasa mak dek, nangis, ya Allah saya kecil, engkau besar. Saya cemburu sekali sama imam-imam sholat, pelantun-pelantun lafaz-lafaz Allah, yang kemudian ketika membaca ada yang kemudian haru, suaranya parau. Betapa indahnya hati mereka yang Allah titipkan perasaan seperti itu di dalam ibadahnya. Setiap butir atau gulir zikir yang kemudian dia tarik, dia merasakan keindahan itu. Di dalam iktikaf-iktikafnya, janggutnya basah karena tetesan air matanya yang kecantol di sana. Kayaknya sulit menahan perasaan itu. Ayo mulai dari sekarang kita cari getar-getar hati di dalam diri kita. Kita punya masing-masing di kita punya pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan nikmat Allah berupa bergetar hati ini. Jika disebut asma Allah, dia bergetar hatinya.
Wa idza tuliyat alaihim, ketika kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Itu cara paling efektif yang bisa saya ketahui untuk kemudian bisa apa ya namanya? Ya ini sudah detik-detik terakhir Ustaz. Kalau kita mau apa namanya? Nambah amalan bagus, boleh. Ya karena mungkin kuantitas juga who knows. Nah, siapa tahu Allah masukkan peluang hidayah itu melalui banyaknya pilihan amal ibadah yang kita punya. Ada banyak pintu kesuksesan Ramadan ini. Ada melalui pintu sabar, pintu sedekah, pintu taklim, pintu silaturahim, pintu yang macam-macam. Ada banyak pintu kesuksesan Ramadan. Tapi apa yang ada di depan kita, bagi kita yang pengen sukses di Ramadan, terutama di detik-detik terakhirnya ini, kita harus kenal mana pintu yang ada di depan kita. Peluang itu ada di Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadari min khairum min alfis syahr. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali kita dapat, maka kita dapat jackpot tuh. Berapa puluh tahun yang kemudian kita bisa gadaikan dengan satu malam saja. Kita jemput itu. Apakah dengan adanya pintu kesempatan kemudian kita semuanya umat muslim sukses mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak semua dari kita tahu ada pintu kesuksesan di depannya. Misal nih ada banyak pintu. Milih mana pintu saya? Oh ini. Apakah bisa dibuka? Ternyata tidak, belum tentu. Banyaknya opportunity, banyaknya kesempatan tidak bersisian dengan tingkat kesuksesan. Kenapa? Karena kita tidak punya kuncinya. Kunci suksesnya ada di mana? Ada di taklim, ada di nasihat sesama teman. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bisa melalui pertanyaan kepada orang-orang yang alim, bisa datang dari orang-orang terdekat dan segala macamnya. Karena kemuliaan Lailatul Qadar itu bisa kita dapat melalui kesungguhan kita beraktivitas, yang itu juga zikirullah, jika mengingat Allah juga. Pintu sudah ada, kunci sudah dapat. Bisa dibuka? Belum tentu. Kenapa? Ternyata pintu itu bisa dibuka dengan kombinasi tertentu. Nah ini dia. Tidak semua di antara kita memiliki kombinasi yang sama untuk membuka pintu-pintu itu. Ada yang kemudian membukanya ya diputar ke kanan sekian, diputar ke kiri sekian, balik lagi kemudian ditekan, diputar. Nah baru kemudian terbuka pintu itu. Mungkin. Coba kita gali melalui bacaan-bacaan sholat kita. Barangkali kenapa kita tidak bergetar hatinya, karena kita bacanya cepat-cepat. Udah nih dibaca pelan-pelan. Barangkali kita tidak tahu maknanya. Tahu nih maknanya, tapi kok tetap nggak bergetar. Barangkali kita tidak paham maksudnya arti ayat ini. Kita cari asbabun nuzulnya. Mungkin setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda kan ya. Kemaksiatannya, pengalaman masa lalunya, hal-hal buruk yang dijumpainya, hal-hal yang macam-macam itu. Ada orang yang kemudian ketika diangkat ayat-ayat tentang birrul walidain, dia tiba-tiba hatinya bergetar. Ada orang yang kemudian ketika diangkat ayat-ayat tentang taubat, dia bergetar hati. Ini macam-macam di antara kita. Coba kita buka pintu-pintu itu melalui ikhtiar-ikhtiar, melalui usaha-usaha, melalui taklim, salah satu di antaranya di kesempatan kali ini. Itu satu poin yang kemudian pengen saya highlight di kesempatan pagi hari ini, bahwa selain kuantitas kita juga tambah kualitas kita dalam amal kesolihan kita. Yang terakhir, mengutip dari Ustadz Mikdad tadi, sahabat Ali radhiyallahu an juga pernah
membuat salah satu rumus supaya cepat kita dapat insight kebaikan di 5 hari terakhir atau di amal ibadah kita semuanya, yaitu scaling. Apa yang perlu kita scaling? Kita scaling kekuatan iman atau kualitas ibadah kita. Sahabat Ali membagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ibadah bagaikan seorang budak. Kal abid, bagaikan seorang budak. Bagaimana kualitas tingkatan ibadah seorang budak? Ketika dia bertemu dengan tuannya, dia rajin. Ketika ada bosnya, dia bagus kinerjanya. Tapi ketika tidak ada orang-orang yang dia sungkani, igla-igli, malas-malasan, lempeng-lempeng saja. Dipikir Lailatul Qadar datangnya cuma malam hari sehingga siangnya tidur saja. Ya nggak apa-apa, tidur secukupnya, halillah. Tapi ya nggak full ditidurin gitu ya. Gitu. 2. Al-imanu kal tujur, bagaikan seorang pedagang. Dia akan rajin beribadah bila mendapatkan benefit atau keuntungan. Jadi amal ibadahnya karena ada untungnya. Tak terawih di sana, ya, nampak kemudian begini karena bentar lagi musim pilihan, Ustaz. Ya. Kena. Padahal jangan ngangkat itu. Sedekah di sana, ya. Kemudian peresmian gedung di situ. Dan seterusnya karena ada benefitnya. Ini bagus ini untuk engagement suara nanti di tahun depan, ada di antara kitab itu. Ini kayaknya wajah-wajahnya beda ini. Materi ini nggak sensitif kalau di sini ya. Yang kita paling apa? Nazar misalnya. Kita mau amal ibadah dengan serius, dengan totalitas bila ada keinginan. Ya Allah, jika saya tahun ini menikah, saya akan Idul Adha nanti saya akan kurban 30 sapi misalnya. Wah. Kan boleh ya Tan? Boleh nggak? Boleh. Itu tingkatan yang kedua. Jadi ada amal ibadah yang dia harus di-push pakai keinginan dunia, itu boleh. Termasuk tadi beribadah ketika ada pimpinannya atau merasa dapat ada plus-plusnya, itu boleh. Tapi ini level yang kedua. Hati-hati, jebakannya sangat besar. Bila mana kita beribadah, beramal seperti ini, terus kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, biasanya kita akan jadi kecewa. Tinggi harapan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kekecewaan. Hati-hati dengan ini. Loh, ternyata wis sedekah neng kono, wis tadarus atau hatam 30 juz, ternyata nggak dapat ini. Ya Allah, mana keadilanmu, dar gitu ya, sinetron itu. Langsung Allah kasih kontan, kita berabe ya. Hati-hati, tingkat kemaksiatannya, tingkat dosanya jauh lebih besar daripada tingkat kemaksiatan lain yang kita lakukan hanya gara-gara keinginan kita tidak diijabah atau pengen kita tidak terkabul, nyalahin Allah. Naudzubillah. 3. Al-imanu kal arif. Tingkatnya ibadah seseorang, tingkat keimanan seseorang yang arif, yang bijaksana, yang sadar bahwa tujuan dia beramal solih bukan karena si A, si B, bukan karena dapat benefit ini, dapat jabatan itu, dapat tender ini itu, bukan. Tapi sadar bahwa saya beribadah karena Allah, karena saya cinta, karena saya suka dengan ibadah ini. Ini gue banget, ini saya banget. Saya paling senang beribadah melalui pintu misalnya tilawah. Senang banget baca Quran, nagih banget. Ya udah, lakukan itu. Sisi tajamnya apa? Ada orang yang baik sholatnya. Ada banyak kualitas-kualitas sholat yang perlu kita list. 12 rakaat kita di rawatib yang nempel-nempel sama sholat kita sang fardu. Kita tambah dengan sunnah yang lainnya. Habis ini nanti ada sholat isyraq misalnya 2 rakaat. Ini juga luar biasa ini keutamaannya. Dan banyak yang lainnya. Jadi kalau mau diibaratkan, mau kemana ditanya orang, apa neng Tulungagung, apa neng Kediri, lah kok nggak gawe helm, lah nyapo helman, kok lewat jero kok, lewat jero nggak enak polisi neng kono biasa nih.
Jadi model orang yang seperti ini kalabid, bagaikan seorang Buddha. Gawe helm ndak gawe helm gara-gara ono polisi. Atau kok gawe helm tumbenan? Iya, nang kono biasane nang gone ngujang enek polisi nih biasane. Kena 100.000, paling enggak 250 kan eman-eman. Gara-gara apa? Benefit. Tetapi jika dia pakai helm karena dia sadar bahwa Allah titipkan nikmat yang luar biasa di dalam kepalanya, ada titipan otak, mata dan segala macam organ-organ yang penting itu, mata ikhtiarnya adalah dengan menggunakan helm, maka inilah tingkatan ibadah yang sebenarnya, walaupun sekecil pakai helm, belum lagi pakai yang lainnya. Maka semoga kita memiliki, setelah kita scaling, kita scale up keimanan dan amal ibadah kita, terutama di 5 hari terakhir ini, mana sisi tajam. Q&A teman-teman, pertanyaan monggo dipersiapkan. Dapat door prize snack ya, tapi jangan dimakan sekarang ya. Disabar dulu, tunggu berbuka. Kok ya seneng? Kok snack ya? Adanya ini ya. Monggo siapkan pertanyaannya, boleh tanya langsung atau berkertas boleh. Silakan. Ada apa namanya 3 pesan-pesan guru saya di 10 hari terakhir. Ini sudah masuk 5. Pesan yang pertama, minta sama Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Itu yang sering dibaca kapan? Berapa banyak Ustaz? Berapa banyak Mbah, saya tanya. Sak keselmu katanya gitu. Nggak usah dikasih berapa-berapanya. Sak pengenmu, sak elingmu. Jadi kamu bebas pilih yang mana. Yang terutama ketika kita baca itu ada tadi saya sebutnya mak teratap, paham ya, mak teratap ya. Itu rasanya ada mak trek gitu di hati, gitu. Nangis dan segala macam. Itu salah satu ciri-ciri apa ya? Connect hati kita sama doa kita. Allah sedang memperhatikan kita, mak trek gitu. Kira-kira begitu. 2, setelah kita minta diampunkan dosa, kita juga jangan lupa untuk minta diberikan ditasdid semangat kita, atau dihindarkan dari masalah-masalah yang akan mengganggu kita di 5 hari terakhir di masa-masa kursil Ramadan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini yang saya highlight biasanya, karena masalah di kita terutama adalah masalah malas, masalah merasa lemah, masalah bingung saya harus ngapain. Itu 2. Yang ketiga, masih ada 5 hari ini. BTW ini sudah kemarin kelihat Lailatul Qadarnya apa belum? Ini pertanyaan standar kalau di desa saya pakai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin apa sampun panggian kali Lailatul Qadar, saya tanya begitu. Guyu mesam. Kalau sama mesamnya, guyunya berarti sama. Saya juga belum. Ayo. Kalau jenengan sami padosi malih dalu menika, ya, kita cari lagi. Allah kasih kesempatan hidup, berarti Allah masih berikan kesempatan kita ketemu malam Lailatul Qadar. Percaya, yakin, kesempatan itu ada. Iman ini hanya masalah yakin. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ini 3 jurus ampuh, Ustaz. Template ini saya pakai di Ramadan. Semoga ini berhasil, karena ini cukup membantu saya pribadi secara personal untuk kemudian ya itu tadi mentasdid semangat yang ada di dalam diri saya pribadi. Semoga itu juga bermanfaat untuk antum.
Dan semoga kebaikan-kebaikan itu saya pesankan untuk diteruskan kepada teman-teman terdekat kita, keluarga kita yang memungkinkan untuk diberikan pesan kebaikan ini. Semoga kita semuanya mendapati janji Allah itu, dapatkan 10.000 bulannya yang penuh kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Ustaz Mikdad. Doa ya. Baik, sebelum kita menutup acara, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni setiap dosa kita ya, dari sebelum Ramadan sampai bulan Ramadan kali ini, dan semoga kita kembali menjadi orang-orang yang fitri, suci di hari setelah bulan Ramadan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abain wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ajdadina wa sairil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ana al-laili wan nahar ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yaghbu washrah suduraha bifayudil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.